selalu sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Panjang waktu yang kita lewati belajar Dharma. Namun demikian, kita bukan sekedar belajar Dharma secara teori. Hendaknya kita mempraktekkan sedikit demi sedikit. Dalam kesempatan ini saya angkat kitab suci Dhammapada bab ke-19 tentang maju dalam Dhamma. Dhammapada syair 256 dikatakan demikian. Jika seseorang memutuskan suatu perkara secara sewenang-wenang, ia bukanlah seorang yang adil dan bijaksana. Seorang bijaksana seharusnya memutuskan suatu perkara setelah mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, cobalah belajar. Ketika ada suatu perkara, ada suatu permasalahan atau problem, cobalah kita tampung dari berbagai macam aspek, berbagai macam sisi. Kumpulkan problem-problem itu, lalu kita diskusikan bagaimana mencari jalan keluar. Jangan secara sepihak kita memberikan keputusan yang akhirnya bisa menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, secara bijaksana kita bisa mencari kata mufakat dengan berbagai macam pihak dari berbagai macam sisi. Semoga kita bisa menemukan jalan keluar yang bijaksana. Dalam kitab Dhammapada syair 257 dikatakan demikian. Orang bijaksana yang mengadili secara jujur, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan kebenaran, maka ia dilindungi dan bertindak sesuai dengan Dharma. Orang seperti itu pantas disebut sebagai orang yang berpegang pada Dharma. Bapak Ibu, sahabat muda, orang tidak bisa disebut bijaksana hanya karena pandai bicara. Oleh karena itu, kita lihat dalam kitab Dhammapada syair 258. Seseorang tidak bisa disebut sebagai orang bijaksana hanya karena ia banyak bicara. Tetapi orang yang bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, tidak melekat, penuh damai, barulah pantas disebut sebagai orang yang bijaksana. Pula sebaliknya, orang yang hanya sedikit bicara tetapi mempraktekkan Dharma, dialah yang pantas disebut bijaksana. Seperti kita lihat dari kitab suci Dhammapada syair 259 sebagai berikut. Bukan karena banyak bicara seseorang disebut sebagai orang yang pandai dalam Dharma, tetapi meskipun baru mengerti sedikit dan melaksanakan dengan tekun, maka ia pantas disebut sebagai orang yang menegakkan Dharma. Oleh karenanya, Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, ayolah, mari kita pelajari, kita pahami
dan kita laksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dharma bukan modal berdebat. Dharma bukan sumber mencari uang. Namun kita harus bertekad menjadi orang yang mempraktekkan dharma, orang yang melindungi dharma, dan orang yang mau menegakkan kebenaran dharma. Yang pasti kita bertekad untuk memutuskan rantai kelahiran yang berulang-ulang. Semoga uraian dharma yang singkat ini bermanfaat buat kita. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.